Kalian para penikmat spoiler kembali lagi bersama gua Kaju. Gua selalu berdoa semoga kita semua sehat serta dimudahkan rezekinya. Sebuah film tentang petualangan akan menceritakan 4 orang yang berniat membuat dokumenter sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Mereka dipaksa keadaan untuk masuk lebih dalam sampai menemukan makhluk misterius. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja siapkan bantal, miringkan posisi HP, kondisikan volume suara. Selamat menonton dan tolong kaki saya sakit. Get it when I get back. film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Roni yang sedang menaiki sebuah perahu. Ketika sudah mendarat, Roni melihat binatang, entah binatang apa itu. Saat sedang ngarit rumput untuk domba, Roni mendengar suara aneh. Dan inilah, tanah ini milikku. Perkenalkan, dia bernama Amir yang sedang ngeplog untuk video dokumentasinya. Tidak sendiri, Amir ditemani oleh 2 temannya. Ada Elis si wanita dan satu lagi Radin si pria. Mereka bertiga sedang bersiap-siap untuk membuat dokumentasi hutan yang katanya belum pernah dijamah manusia. Dan hari ini kami akan mengadakan ekspedisi. Untuk hula gejolak ni, pergi je dah makan masa 4 ke 5 jam. Kita orang akan standby untuk bermalam dekat sana. Ternyata ada satu pria lagi yang memandu sekaligus tukang sewa perahu, yaitu Roni. Setelah ngarit di awal film, Roni jadi seperti ini. Miss, ni buat kau. Jauh orang kampung je bang. Sambil meneruskan video dokumentasinya, mereka berempat mulai menyusuri sungai. Sampai 2 jam sudah berlalu, mereka beristirahat di sebuah desa. Oh pun dah ramai pakar antropologi dah buat kajian. Yelah, takkan aku nak bawa pistol mainan. Ya bang, saya memang orang akal dari dulu gejolak bang. Hai. Memang peaceful. Amir melihat seorang pria yang sedang sendiri. Roni menjelaskan kalau pria itu sudah gila. Saat Elis mendekatinya, pria itu langsung memegang Elis, tetapi Amir dan Roni langsung memisahkannya. Saat sedang melanjutkan perjalanan, Elis merasa kalau pria tadi tidak ada niatan untuk menyakitinya. Lalu Roni menduga hujan akan turun dan dia mengajak mereka berempat untuk melewati jalur lain. Tak apa, saya dah tahu satu jalan lain. 2 jam telah berlalu, mereka sampai di tempat yang dituju. Saat sudah menepi, mereka menemukan jejak manusia. Bahkan Elis menemukan sebuah jurnal bekas tim dokumentasi sebelumnya. Diketahui tim dokumentasi sebelumnya mencari tanaman herba untuk digunakan sebagai obat-obatan. Dari sini sudah jelas ada orang yang mengeksplor hutan ini sebelum mereka. Disebut kursi ilmunya mengenai tumbuhan herba dan juga binatang berjenis benih yang asli ditemui dan dicatat. Entah apa yang terjadi kepada tim dokumentasi sebelumnya, mereka harus membangun tempat tidur untuk menyambut gelapnya malam. Bagi tolong buat lagi di sana. Ini belerang bang, untuk elak serangga dan binatang kecil masuk. Kebusikan kayu ladaji tu, ha? Ni bang, di mana-mana harus dibawa. Tenang. Sore menjelang malam, Elis menjelaskan tentang sang raja herba yang ada di dalam jurnal itu. Roni dibuat terkejut mendengarnya. Entah ada apa dengan si Roni ini. Herba sang raja. Udah, kenapa Roni? Nak datang sini lah asal dongeng je. Tapi kalau kita tengok balik, Elis menjelaskan kalau tanaman herba itu nilainya sangat mahal, makanya penulis jurnal menginginkannya. Mendengar hal itu, Radin benci karena mereka hanya merusak ekosistem. Lalu Elis juga menemukan peta di jurnal tersebut, akan tetapi peta itu sudah sangat usang. Lepas tu, pergi tempat lain, buat lagi benda yang sama. ini adalah peta untuk kawasan ni.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Amir mendengar sesuatu tadi malam, tetapi Elis, Radin, dan Roni tidak mendengar apapun. Lalu Amir kehilangan kemejanya yang sedari kemarin ia pakai. Ada dengar bunyi pelik tak? Tak adalah pula. Sorry lah, memang tidur mati. Jangan. Apa lagi, Mek? Tak ada lah. Semalam ayah ada letak dekat sini. Saat sedang melanjutkan perjalanan, Amir menemukan potongan telinga di dalam sepatunya. Jelas kalau ini bukanlah pertanda baik. Dari situ mereka berempat memutuskan untuk kembali. Apa ni? Ini telinga bang. Ini betul tak elok bang. Mas Roni? Dah, okey. Sekarang ni kita nak balik kan? Sesampainya di perahu, ternyata mesin perahu itu mati. Ponsel juga tidak mendapatkan sinyal. Menyadari diam saja juga tidak merubah apapun, mereka memutuskan untuk pergi ke sisi lain dari pulau ini, berharap ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Bermodalkan peta yang tertera di dalam jurnal, mereka mulai merencanakan keberangkatan. Mungkin kita boleh dapat gambaran lain orang tinggalkan untuk kita baiki bot. What choice do we have? Kalau kita setir kat sini sekalipun, pun kita boleh buat apa pun. Bila masuk hutan nanti, masing-masing kena alert. Okey? Kalau dengar apa-apa, nampak apa-apa, bagi tahu terus. Saat sedang berjalan, Amir memetik sebuah bunga yang hal itu mendapatkan pertentangan dari Roni dan Radin. Suka-suka nak petik, hutan tak suka. Siapa pula nak marah? Tempat ni kena hormat bang. Mereka juga menemukan tempat yang pernah ditinggali oleh penulis jurnal. Hal itu bisa dilihat dari lambang yang ada di sana. Elis juga menemukan potongan jurnal yang menghilang. Ini daripada jurnal ni. Saat sedang berjalan, Roni berkata kalau neneknya pernah bercerita dahulu kala ada suku kanibal di hutan ini. Mereka memberikan potongan telinga sebagai target mereka selanjutnya. Entah hal itu mitos atau fakta, Amir sedikit was-was karena pernah mendapatkan potongan telinga itu. Jadikan telinga itu sebagai tanda mangsa. Bersamaan dengan Roni yang menemukan telapak kaki super besar, Elis menemukan potongan jurnal yang bertuliskan kalau eksplor hutan ini adalah kesalahan besar dan tiba-tiba Ini adalah kesalahan terbesar. Weh. Ni mesti kena buat tu ni. Saat sedang merangkak, Elis menemukan tengkorak manusia. Bersamaan dengan itu, dia mendapati Radin yang terlihat sehabis dicabik-cabik. Sontak, hal itu membuat Elis panik sejadi-jadinya. It's okay. Ternyata makhluk yang menerkam Radin adalah sang Raja Herba. Pantas saja waktu itu Roni terkejut mendengarnya, karena itu bukanlah mitos belaka, melainkan sebuah fakta nyata. Bukan semalam kau yang kata Herba sang raja tu dongeng? Iya bang, tapi Dalam situasi krusial itu, Amir malah ingin mengambil Herba tanpa memperdulikan sang Raja Herba. Elis yang melihat langsung Radin dicabik-cabik menolak ajakan Amir dan lebih mementingkan nyawanya sendiri. Saat sedang berdebat, ternyata sang Raja Herba sudah mengetahui bau Elis dan Amir dan mereka berdua masuk ke sebuah danau, sedangkan Raja Herba hanya mengacak-ngacak tas milik mereka. Karena kejadian itu, jurnal satu-satunya petunjuk sudah hilang, dan yang Elis ingat dari jurnal itu hanyalah zona aman, yaitu timur laut. Dan jika ingin menuju ke sana, Roni berkata tinggal ikuti saja arah angin. Kita kena ikut timur laut. sekiranya kita menuju ke arah angin, ia akan bawa kita ke hilir sungai. Saat sedang berjalan, Elis dan Amir masuk ke toilet sang Raja Herba. Tidak bisa dibayangkan seperti apa baunya, tetapi hikmahnya sang Raja Herba tidak bisa mendeteksi bau mereka. Lalu kita diperlihatkan siluet sang Raja Herba. Dia tak boleh bawa kita. Saat sedang beristirahat, Elis membaca sisa-sisa lembaran jurnal. Dari situ tertulis kalau mereka harus terus bersama. Dan benar saja, Amir yang sedang buang air kecil harus terpisah dengan Elis dan Roni.
Amir. Amir? Amir? Tiba-tiba ada yang melempar Amir menggunakan batu. Tidak bisa berpikir siapa itu, Amir pun mulai mencari Alice dan Roni. Tetapi dia malah menemukan kain putih yang tersangkut di sana. Sesuai informasi dari jurnal, kalau itu adalah zona aman. Tetapi Amir malah bertemu suku pedalaman. Setelah mengusir suku pedalaman dan berhasil pergi, Amir menemukan sebuah gubuk usang. Amir menemukan sebuah api lengkap dengan hidangan yang ternyata isinya adalah daging manusia. Rupa-rupanya itu adalah gubuk milik suku pedalaman. Amir dibius menggunakan sumpit. Sadar-sadar ia sudah diikat dan hendak dimakan. Beruntung Alice dan Roni datang dan menghajar suku pedalaman itu. Aman dari sang Raja Herba, Alice dan Amir didatangi oleh suku pedalaman. Lalu terjadi baku hantam di antara mereka. Beruntung Roni datang dan menghajarnya. Dari kemeja yang ada di pinggang suku pedalaman, sudah jelas kalau yang mencuri kemeja milik Amir adalah suku pedalaman itu. Termasuk yang sudah mengirimkan potongan telinga. Lalu muncullah wanita yang entah siapa dia. Suku pedalaman yang bangkit kembali mulai menyerang wanita itu. Beruntung suara sang Raja Herba mengusir suku pedalaman itu. Ternyata wanita itu bernama Ana. Dia membawa Amir dan Alice ke sebuah tenda. Ternyata Ana adalah anak dari pemilik jurnal. Dan tenda ini adalah peninggalan sang jurnalis ayahnya. Ana hanya tinggal sendiri karena teman-teman dokumentarnya sudah tewas. Alasan mengapa Ana dan suku pedalaman masih hidup karena mereka berada di zona aman. Sang Raja Herba tidak bisa memasuki tempat ini. Berapa lama adik menginap di sini? Tekan. Apa sebenarnya dah jadi kat sini? Ana mengajak Alice ke suatu tenda. Di situ banyak sekali herba yang dulu diambil oleh ayah Ana. Alice juga menemukan peta yang cukup jelas dan juga gambar sang Raja Herba. Tidak sampai di situ, Alice dan Roni menemukan catatan yang berisi kalau tumbuhan herba itu tidak boleh dibawa keluar dari hutan ini karena itu akan merusak tanah dan ekosistemnya. Itulah yang menyebabkan kematian ayah Ana beserta kelompoknya karena mereka berani mengambil herba tersebut. Multiple atoms at sampling this specimen only leads to akan mengakibatkan musnah tanah sistem eko dan adalah mustahak bahawa Menyadari tidak bisa tinggal di tenda ini selamanya, mereka mulai pergi tetapi juga membawa Ana bersamanya. Saat sedang di jalan, mereka menemukan peninggalan milik ayah Ana seperti sepatu, alma mater, dan sebuah surat yang pada intinya itu adalah permohonan maaf. Ayah Ana menyesal telah mengambil herba itu yang membuatnya tewas dan tidak bisa hidup lebih lama dengan Ana. Tapi semuanya berlaku dalam sekejap mata aja. Papa menyesal. Bersudahi upaya untuk sembuhkan anak semula. Tapi tak lama lagi kita akan berjumpa semula, ya anak. Sesampainya di perahu milik ayah Ana, Amir ditugaskan untuk mencari bahan bakar. Saat sudah mendapatkannya, tiba-tiba Ana mencegatnya. Dan benar saja, ternyata Amir berniat membawa herba itu. Alice sempat melarang untuk membawanya, tetapi Amir dengan 1000 kebodohannya tetap ingin membawa. Bahkan dia sampai mengancam akan menembak Alice dan Ana. Tapi datang lagi, ada banyak lagi kita boleh ambil tau. Amir. Amir, please. Oh. Saat sedang ribut itulah Amir tidak sengaja menembakkan pistolnya yang membuat sang Raja Herba datang dan membunuh Amir beserta Alice. Di akhir film, kita melihat Roni dan Ana selamat. Mereka menggunakan perahu untuk bisa kembali pulang ke tempat yang lebih aman.
kami telah menjalankan ujian akhir atas spesimen ini. Tamat ending yang sangat merajaherbakan. Secara keseluruhan, film ini sangat layak untuk ditonton. Terlepas dari sosok Amir yang keras kepala, kita bisa menyimpulkan sebuah pesan, yaitu orang keras kepala seringkali tidak mau mendengarkan pendapat orang lain yang dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mendengarkan orang lain dapat membawa wawasan baru dan kesempatan untuk berkembang. Itu, gua Kaju mewakili jajaran direksi yang bertugas di bagian rebahan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kuda lumping kakinya 3. Cuau. Capek banget anjing habis suara gua, cok.